Raisa dan manajernya tersenyum penuh makna. Baiklah Pak Cik, insya Allah. Mereka pun berlalu menuju Taman Budaya. Sejak awal niatnya mau nonton teater, namun saat mereka tiba, ternyata pementasan sudah rampung. Penonton pun telah sama bubar. Raisa gigit jari. Sama pula Fauzan Ibadi. Hihi, kita nonton angin aja, biar tak kecewa. Angin apaan? Tuh masih banyak tontonan, tak usah khawatir. Di sekitar gedung pementasan ternyata tengah digelar pasar kangen, segala jenis kuliner tradisional yang aneh dan telah dilupakan, dimunculkan kembali dengan cita rasa asli bernuansa tempo dulu. Stand kuliner tradisional dan stand barang kerajinan berjajar-jajar, termasuk gelaran pertunjukan kesenian tradisional seperti ketoprak, reok, wayang, angguk, dan jatilan. Para seniman dari berbagai mazhab, semua turut serta menyemarakkan nyanyian kehidupan. Mereka datang dari Jakarta, Bali, Padang, Makassar, Banjarmasin, Medan, bahkan juga dari Aceh. Seniman kawakan seperti Slamet Raharjo, Leo Christie, dan Iwan Fals juga dikabarkan bakal hadir. Ada terpampang gambarnya di spanduk-spanduk. Raisa pun melihatnya. Untuk bisa masuk arena pasar kangen dan membeli makanan tradisional yang unik dan terlupakan, kita mesti membeli koin dulu yang terbuat dari tanah liat yang dibentuk mirip uang dinar. Tanah liat itu telah dibakar hingga warnanya seperti genting. Di sisi atasnya tertulis Pasar Kangen. Sisi bawahnya tertulis tahun dan tempat diselenggarakan serta nominalnya. Karena niat awalnya mau nonton teater, Raisa terlanjur masuk ke halaman gedung pertunjukan tanpa membeli koin Pasar Kangen. Padahal penasaran sekali merasakan kue ajaib berbentuk trompet yang dibungkus janur, melilit sepanjang 20 cm. Makin ujung kian mengerucut bentuknya. Bang, kue apaan itu? Manajer tanggap segera balik ke pintu masuk agar agak jauh dari tempat mereka berdiri dan membeli segenggam koin. Sembari mengibak kerumunan pengunjung, abang manajer cepat-cepat kembali ke tempat semula Raisa menunggu. Saat telah sampai di tempat, ternyata Raisa telah raib. Fauzan Ibadi gusar mencarinya kian kemari. Aneh benar rasanya, hanya beberapa menit ditinggal pergi, lalu lenyap tanpa bekas. Manajer tiba-tiba ingat ponsel. Benda itulah yang harus segera difungsikan. Halo? Berulang kali manajer menekan tombol Raisa dan coba menelponnya. Namun tak ada respon di ujung sana, sampai nyaris putus asa dan memutuskan untuk menunggunya di mobil saja. Tiba-tiba pandangan Fauzan Ibadi tertaut pemandangan beberapa orang yang tengah foto-foto di atas tangga menuju lantai 2. Dia tajamkan penglihatan, tak salah lagi pikirnya. Manajer melangkah cepat hendak menyusul ke arah Raisa dan entah kerumunan anak muda yang belum dikenalnya satu pun. Setelah dekat, taulah manajer jika Raisa telah disandra para pengagum yang barangkali tak sengaja melihat Raisa di tempat ini. Manajer berseru putus asa. Allahu Akbar, masih juga foto-foto. Raisa menatap abang manajer yang terlonglong heran melihat tingkahnya. Dia sebal merasa disalahpahami. Yakin seyakinnya jika abang manajer tak tahu betapa tersiksanya ditarik ke sana kemari hanya untuk foto-foto oleh mereka yang menamakan dirinya penggemar. Tak tahukah mereka bahwa Raisa pun butuh waktu untuk sendiri tanpa diganggu orang lain? Kok cuma bengong? Raisa komplain. Harusnya abang tolongan aku dari kuasa yang menindas itu, bukannya bengong. Memangnya aku bangga diajak foto-foto. Nyebelin tahu. Fauzan Ibadi tersadar dengan posisinya, lalu tertawa, menertawakan dirinya sendiri yang lupa tugas dan mengira salah pada Raisa. Maafan abang ya diajeng, tak akan terulang. Yuk sekarang kita belanja kue trompet. Mendengar kue trompet, Raisa jadi bersemangat dan segera beranjak menuju jajanan para penjajah kue tradisional. Bersyukur kue trompetnya masih banyak. Raisa langsung memborong 15 biji dengan pertimbangan 5 biji untuknya sendiri, 5 biji untuk abang manajer, dan 5 biji terakhir untuk biju lipat. Setelah kue trompet aman di tangan, abang manajer mengajaknya segera hengkang dari hiruk pikuk pasar. Mumpung belum ketemu lagi para penggemar yang sempat mengenali wajahnya. Kapoklah dengan semua ulah para bonek yang terkadang bisa lupa kondisi orang lain, sekalipun itu pujaannya. Bentar dong bang, biarkan aku meresapi. Terlalu rame di sini, tak ada keasikan lagi.
Duniaku di antara keramaian dan kesunyian. Abang sudah sangat tahu kan? Fauzan Ibadi menatap Raisa dengan senyum penuh makna, mengamati wajahnya dengan seksama sambil berpikir. Benar juga kata Raisa, saat menulis dia butuh kesendirian yang sunyi untuk diajak berbincang-bincang. Setelah menulis, dunia menariknya keluar dari sunyi persaudaraan dan persahabatan. Melalui talk show, seminar, workshop demi workshop, meet and greet, dan sejenisnya. Oke lah, tapi jangan lama-lama. Seharian kamu belum rehat kan? Sepulang roadshow tadi, aku hanya selonjor kaki di depan televisi, Bang. Tenang aja, lagian dah habis tandas semangkuk mie kepiting. Raisa mengerling. Itu kue trompetnya keburu basi kalau kelamaan disimpan. Manajer coba cari-cari alasan supaya Raisa segera mau diajak pulang. Atau kita cicip di sini sembari nonton komedi tuh. Sepertinya asik, Bang. Fauzan Ibadi menengok komedi yang ditunjuk Raisa. Hanya komedi monyet untuk tontonan anak-anak. Tapi mengapa banyak bule dan bapak-bapak juga ikut nonton? Jadinya penasaran ingin tahu keistimewaan apa yang akan dipertontonkan. Mereka maju dan bergabung dengan penonton yang lain. Ada musik ditabuh begitu rancak. 2 ekor monyet memainkan atraksi menakjubkan. Begitu terlatih dan sempurna. Penonton terus mengalir berdatangan mengurumuni arena. Raisa mencari tempat nyaman di depan abang manajer. Jangan terlalu dekat nontonnya, bisik manajer. Kenapa? Dia jinak kok. Jinak-jinak tetap monyet. Kalau dipandang terus, dia akan datang memelukmu. Raisa termakan kata-kata abang manajer. Khawatir juga hatinya kalau monyet itu mendatanginya secara tiba-tiba dan memeluknya. Tapi dia melihat anak-anak dan penonton yang lain tak ada yang menjauh. Semuanya mendekat dan ingin lebih dekat. Tuh, mereka sama mendekat. Raisa tidak sama dengan mereka. Bedanya, Raisa terus ngeyel. Mereka ingin dekat dengan monyet. Raisa harus dekat dengan abang kan? Raisa membalikkan badan dan meninju manajernya. Lalu menyibak kerumunan penonton untuk melepaskan diri dari pukau atraksi para monyet. Malam terus beranjak naik menabuh genderang hati untuk bernyanyi. Para bule menari mengelilingi panggung pertunjukan digoda musik yang riang. Anak-anak berloncatan ke kiri ke kanan mengikuti pemusik yang memukul kegembiraan. Cuk tak cuk tak cuk tak cuk tak 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 dem. 2 ekor munyuk berlompatan menarikan kebahagiaan. Tiba-tiba seekor herder datang, entah dari mana, menjulurkan lidah panjangnya dengan liur berlelehan. Penonton serentak bubar tanpa wassalam. Raisa telah hengkang dari kerumunan. Manajer menurutinya dari belakang, lalu mengajarinya agar tak mudah hilang dari jangkauan. Agaknya Raisa telah mengantuk berat dan malas bicara. Langkahnya lebih cepat dari manajernya. Aku ngantuk banget bang, mataku udah sepet. Abang tahu, kita langsung pulang, biar bisa segera tidur rehat, oke? Raisa mengangguk lemah, segera pasang seat belt, lalu menyandarkan kepala di sandaran kursi, di samping manajernya. Dia menguap berkali-kali, bersedekap dan tidur. Fauzan Ibadi menurunkan posisi sandaran kursi Raisa, agar lebih nyaman tidurnya. Terima kasih. Masih bangun rupanya. Hati-hati pegang kemudi bang, jangan ikutan ngantuk ya. Abang manajer mendengar Raisa dengan sepenuh hati dan tanggung jawab. Dengan hati-hati dia pegang kemudi. Mobil melaju menembus dingin kota dan jalanan yang mulai sepi. Bersyukur jalanan tanpa hambatan, selain perasaan sunyi ditinggal Raisa tidur. Dia berinisiatif menyetel kaset yang kemarin baru dibeli Raisa di lorong Ampel, Kadim Saher. Yups, sepertinya asik daripada menggigil sendirian. Mending berkawan lagu-lagu, biar hangat jiwa dan merasa ada yang menemani. Baru mengalun 1 menit, tiba-tiba ada yang bicara mengagetkan manajer Raisa. Tahu nggak bang? Hah? Ya tahu lah. Jawab kepalang tanggung. Idih, aku kan belum ngomong apapun. Fauzan Ibadi pun tertawa. Tak usah dikata, dah tahu abang. Semuanya dah tahu. Sok tahu ah. Memangnya apa coba? Tentang Yusuf dan Zulaika kan? Kenapa pula dia terbangun ya?